Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siang pada teman-teman semua. Pada siang hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi kita terkait dengan MPO ya, manajemen perubahan organisasi. Minggu kemarin saya sudah memberikan pengantar tentang pengertian manajemen dulu. Ya, saya kira Anda sudah mengerjakan tugas yang saya berikan sehingga ada suatu pemahaman lebih mendalam apa yang dimaksud dengan manajemen dan kaitannya dengan organisasi itu apa. Nah, sekarang kita akan mulai materi kita terkait dengan manajemen, terkait dengan perilaku organisasi. Saya sudah memberikan bukunya, ya. Mau nanti di download semuanya, baik buku yang terkait dengan manajemen dan terkait dengan organisasi ya, organization behavior itu yang kita gunakan. Nanti kalau sudah selesai ada tambahan buku lagi. Baik, saya akan mulai sebentar. Mungkin di minggu-minggu awal ini akan saya isi dulu. Berikutnya akan saya bagi tugas untuk masing-masing kelompok itu ya presentasi. Jadi seperti tugas-tugas saya di kelas yang lain itu saya tidak mungkin sebagai bintangnya untuk kuliah. Ya, jadi perkuliahan ini adalah bintangnya adalah mahasiswa. Saya hanya sebagai teman Anda, menemani Anda belajar topik mata kuliah yang Anda ambil. Saya akan coba share dulu materi saya di awal ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kemarin saya sudah memberikan penjelasan ya. Saya coba ulangi beberapa hal yang terkait dengan manajemen atau pengatur organisasi. Jadi kita itu mengenal dua macam tipe organisasi secara umum. Satu adalah organisasi yang kaku, ya, sesuai dengan namanya mekanistik. Ini organisasi mesin. Ya. Organisasi ini kaku, ya, tidak fleksibel. Ya. Kemudian juga karena memang dia tidak fleksibel, maka orang-orangnya juga paten sih. Jadi ada kelebihannya. Orang itu high specialization, dia punya spesialisasi yang begitu tinggi. Kenapa? Karena ya tiap hari, tiap bulan, tiap tahun ya dia mengerjakan tugas yang sama. Pembagiannya, departemennya jelas. Ada departemen A, B, C, D, ya tidak akan berubah. Kemudian clear chain command, ya rantai komandonya itu jelas. Siapa yang boleh diperintah, siapa yang tidak itu jelas. Ya mirip-mirip dengan militer lah. Nah, militer itu memang cocoknya adalah mekanistik. Tapi dengan perubahan-perubahan lingkungan yang terus dinamis, ya terus berubah, ya tidak menentu, uncertainty begitu, maka mau tidak mau organisasi itu juga harus agile, ya harus bisa merubah dirinya dengan cepat, harus bisa mengambil keputusan dengan cepat. Ya. Harus ada pekerjaan yang tidak hanya dilakukan secara spesialis, tapi berubah-ubah. Sekarang belajar ini, sekarang belajar ini, sekarang belajar ini. Ya. Kemudian juga keputusannya adalah cross fungsional. Jadi setiap itu harus melibatkan semua departemen yang ada. Ya. Bahkan cross hierarchical. Ya. Maka model organisasi yang demikian ini dikatakan sebagai organisasi yang tipenya itu atau karakteristiknya itu adalah organik. Anda bisa lihat di sini ya. Organic organization highly adaptive and flexible from the mechanistic organization. Jadi dia lebih adaptif dan lebih fleksibel terhadap perubahan lingkungan ya, dibandingkan dengan mechanistic organization. Rather than having standardized job and regulation. Dia memang cenderung tidak banyak standar kerja yang harus dimiliki. Ya. Masing-masing orang itu bebas mengerjakan caranya, ya, metodenya yang baik yang mana. The organic organization lose structure, lose it change rapidly and require
dia punya suatu bentuk struktur organisasi yang menginginkan adanya perubahan ya, sesuai kebutuhan. Nah, ini tergantung kondisinya sekarang itu Anda berhadapan dengan bentuk organisasi yang mana. Ya. Kalau organisasi itu sifatnya terkait dengan perubahan-perubahan di masyarakat, ya, organisasi bisnis, itu kecenderungannya sekarang tipenya adalah tipe organik. Bahkan tidak ada struktur organisasinya. Struktur organisasi itu hanya struktur organisasi dari organisasi intinya aja di pusatnya. Tapi di yang lain, ya sifatnya itu hanya kolaboratif dan koordinatif. Hampir semua itu sekarang itu begitu. Ya. Nah, atau fenomena yang lain begini. Ya. Di buku udah ada, saya lupa buku yang mana ya. Seseorang yang mengendalikan organisasi itu ibaratnya berada pada suatu perahu, ya, kapal kecil gitu ya. Kalau kita lihat perahu itu ada dua, ada perahu yang semacam skoci begitu, ya, yang didayung dengan arah yang ke depan, ya, atau ke arah yang lurus begitu. Ada tipe perahu yang sifatnya kayak perahu karet. Pernah tahu perahu karet ya? Pernah arum jeram kan? Sudah pernah ke mana itu ya? Probolinggo itu ya. Ada yang pernah arum jeram? Natasha mana Natasha ini? Ada nama Natasha ya? Siapa Natasha itu? Saya, Pak. Mana wajahmu? Natasha. Ya, Oke, ya. Sudah pernah arum jeram? Sudah, Pak, tapi dulu pas kecil. Di mana itu? Di daerah dekat rumah saya, Pak. Mana? Oh, Jogja, bukan. Mana? Di sini, Pak. Kayak di mana anunya? Kamu bermain drum? Di daerah Pemalang situ, Pak. Malang? Pemalang. Oh, Malang. Oke, ya. Jadi kalau Anda main arum jeram itu kan Anda mendayungnya itu kira-kira bagaimana? Berubah-ubah atau terus maju begitu? Berubah-berubah, Kak. Pak, kan banyak batu-batu gitu. Batu-batunya, karena lingkungan yang Anda hadapi itu lingkungan yang cukup bergelombang, ya, muter-muter. Ya, sehingga ada instrukturnya kan, ayo dayung kiri, balik, ya, pindah kanan, gitu kan ya, macam-macam ya. Ada suatu organisasi yang berada di arum jeram kayak begitu itu. Sehingga tipe dari struktur organisasinya, tipe dari ADART-nya ya harus fleksibel. Jangan dibuat kaku. Ya. Tapi ada organisasi yang ibaratnya itu mengalir ya di air yang tenang ya, walaupun dia itu kenceng arusnya tapi tenang, tidak berombak seperti di arum jeram begitu. Sehingga Anda mendayungnya ya stabil, ya Anda mungkin hanya hanya berada pada satu posisi, tidak mungkin berubah-ubah. Nah, kita harus tahu begitu. Ya, kalau memang kita berada pada arum jeram, lingkungan kita ya mau tidak mau ya organik. Tapi kalau Anda itu kebalik, ya arusnya adalah arus yang lurus, Anda pakai karet, banter mana sekarang tanya? Ini airnya adalah air lurus ya, sungai yang lurus gitu ya, tanpa ada ombak kayak arum jeram. Itu banter mana? Perahu skoci, katakanlah gitu ya, dengan perahu karet banter mana? Natasha? Airnya tenang loh ya, tidak bergelombang kayak arum jeram ya. Airnya mengalir begitu. Enak mana? Banter mana? Cepat mana perahunya? Perahu yang lancip, kan lancip ya, kalau kayak kamu itu kan. Atau perahu yang bunder oval begitu? Lancip ya, Pak? Yang lancip, ya. Karena memang arusnya tenang, sehingga justru kalau kamu tuh pakai yang oval, ya kalah dengan yang mendayungnya pakai perahu yang lancip. Tapi sebaliknya Anda rafting, ya rafting istilahnya, saya baru ingat, pakai perahu lancip, kira-kira bagaimana? Bisa enggak? Pecah enggak kapal Anda itu kalau pakai perahu kayak gitu-gitu? Ya. Itu gelap kan ya? Pecah kapal Anda. Ya, harus pakai model oval, perahu karet. Demikian juga organisasi itu begitu semestinya ya.
Itu kadang-kadang yang tidak kita pahami sekarang ini. Ya, banyak organisasi yang kalah bersaing dengan organisasi yang lain gara-gara sepele. Ya, bentuk struktur organisasinya itu tidak sesuai. Mestinya pakai perahu karet, dia pakai apa tadi itu kano. Mestinya kano pakai perahu karet. Nah, itu yang Anda harus ingat nantinya kalau Anda sudah terjun dalam suatu organisasi dalam dunia kerja itu begitu. Melihat situasinya bagaimana. Tidak harus semua pakai perahu karet, tidak harus ya. Kalau Anda itu kerja di BUMN, nah BUMN cenderungnya ya perahunya perahu kano. Anda kerja di kementerian. Nah, sekarang ada banyak tuh mahasiswa SI yang kerja di kementerian itu ya. Kementerian Hukum dan HAM banyak, kerja di KPK banyak. Ya. Jadi ada banyak sekarang mahasiswa SI itu yang sudah diterima di berbagai macam departemen. Nah, nanti model-model organisasinya kan beda. Kalau Anda bandingkan dengan perusahaan swasta, gitu ya, yang harus berubah arah kemana-mana, beda. Oke, dari sini saya kira Anda harus paham. Memang saya katakan kemarin, Anda mungkin kalau belajar MPO ini nggak tahu, apa sih tujuannya itu apa, nggak ada hubungannya dengan SI. Enggak, memang mata kuliah organisasi itu untuk lebih advance nanti mempersiapkan Anda agar nantinya kalau Anda masuk dalam satu organisasi itu bisa lebih cepat ya. Wawasan Anda tentang manajemen, wawasan tentang organisasi itu ya, bisa lebih paham. Sudah punya ikon kecil gitu, oh iya dulu saya pernah kuliah organisasi itu ya. Pernah kuliah perubahan organisasi itu bagaimana. Ternyata organisasi itu dinamis. Tidak hanya organisasi swasta, ITS pun sekarang saya katakan ya, itu sudah di ambang batas kegoncangan ya. Kegoncangan artinya itu sudah mulai transisi mestinya itu dari organisasi mekanistik menjadi organisasi yang organik. Kalau ITS mau bersaing dengan perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi ITS sudah swasta loh sekarang ya, saya ini swasta loh ya, dengan perguruan tinggi asing yang lebih fleksibel begitu, mau tidak mau ya harus berubah perahunya. Kalau hanya perahu kayak begini ini, ya kan kalah bersaing. Beda dengan ITS zaman 10 tahun yang lalu yang masih PTN, murni dari pemerintah. Semua organisasinya diatur sama pemerintah. Nah, sekarang sudah mulai dilepas itu kan. Anda merasakan sekarang. Ya, jadi Anda akan ingat saya nanti. Mungkin kalau Anda kerja di organisasi pemerintahan, di BUMN, di swasta yang persaingannya tinggi, Anda ingat saya. Oh iya, dulu saya diajari mata kuliah perilaku organisasi atau perubahan organisasi. Nah, ini sudah apa enggak kemarin ya? Saya terangkan ya. Contingency factor affecting structural choice. Sudah pernah ini? Belum ya? Saya terangkan ya. Belum, Pak. Halo? Belum. Ya. Jadi sebelumnya kita sudah kenal ada lupa ya 5 bentuk dasar struktur organisasi. Ya, ada modelnya fungsional. Ya, ini yang umum loh ya. Dan kebanyakan kita menggunakan fungsional karena kebanyakan organisasi itu sifatnya mekanistik. Termasuk HIMA itu mekanistik, Mas ya. Ada organisasi geografik. Sudah saya suruh kemarin kan tugasnya itu kan. Ada organisasi apa? Proses, by proses ya, by customer. Nah, untuk menentukan tipe yang mana suatu organisasi itu yang tepat, maka kita akan memperhatikan dulu hal-hal yang berikut ini yang harus dipertimbangkan. Strategic and structure-nya. Ya, jadi strategi ya, itu akan berpengaruh terhadap bentuk struktural organisasi yang kita pilih. Ya. Kalau kita itu berhadapan, tadi saya katakan ya, berhadapan dengan lingkungan yang begitu cepat berubah, maka strategi kita adalah strategi yang memang harus melakukan suatu banyak perubahan. Maka bentuk dari strukturnya itu juga akan beda. Kalau strategi kita adalah strategi untuk mengembangkan pasar yang banyak di tempat daerah-daerah luar negeri yang bermacam-macam, misalnya ya, maka pilihan kita bisa ke arah geographical structure. Ya, itu
contohnya. Demikian juga size and structure-nya. Ya. Awalnya memang organisasi itu fungsional, tapi lama-kelamaan kalau semakin besar maka bentuk fungsional tadi itu tidak efisien. Anda mungkin merubah bentuk organisasi menjadi per definisi menjadi organisasi berdasarkan produk, organisasi berdasarkan proses. Nanti begitu. Contohnya kalau di kita ya, itu ada Mas Pion. Nah, Mas Pion itu menggunakan struktur organisasi yang sifatnya by produk. Karena memang banyak produknya ya, ratusan, maka kalau dibuat fungsional tidak efisien. Ya. Toyota misalkan, kalau di skala nasional atau internasional, Toyota itu nanti akan beda. Tidak fungsional murni, tapi dia ada bagian-bagian yang bentuk organisasinya itu tidak harus fungsional, tetapi by proses, by geografik, dan sebagainya. Demikian juga teknologi. Ya. Ada kaitannya, teknologi dengan struktur itu ada kaitannya. Dengan perubahan teknologi mungkin ada perubahan struktur organisasi. Ya. Dikatakan organisation structure adapt their technology depending on how routine their technology is transforming input into outputs. Ya. Jadi biasanya kalau suatu organisasi itu sudah teknologi oriented, maka bentuk organisasinya itu semakin simpel, ya, tidak hierarkikal begitu, lebih cenderung ke span of control. Anda nanti bisa lihat, ya. Kenapa? Karena sebagian besar tugas-tugas atau fungsi-fungsi dari manusia jabatan itu sudah banyak dipegang oleh teknologi. Atau Anda nanti ya, ada yang sudah pernah outbound ya, transfer knowledge, transfer kredit di luar negeri ya. Ada di sini ya. Halo? Ada nggak yang sudah pernah outbound? Tolong menjawab. Saya belum pernah, Halo? Pak. Saya belum pernah. Belum pernah, nggak ada yang pernah ya? Wah, berarti nggak berhasil nih saya buat program Merdeka Belajar. Ada kok kayaknya, siapa ya? Bimbingan saya, anak wali saya itu. Siapa di sini? Kemarin ada kemarin. Saya pernah Pak, tapi short program Pak. Short program. Kalau negeri apa? Online? Online sih Pak. Online. Wah, kalau online kurang begitu paham ya. Jadi nanti kalau Anda ada waktu pas outbound ke luar negeri, Anda akan melihat ya perbedaan yang jauh antara organisasi, jangan jauh-jauh dalam masalah universitas ya, departemen aja. Ya, kalau kita ada departemen, ada sekdep, ada kadep, ada kaprodi, ada banyak tendiknya ya. Nanti kalau ada luar negeri, ya ke Inggris atau ke Taiwan nggak jauh-jauh, Anda akan kaget loh. Satu departemen itu mungkin hanya punya 2 karyawan tok. Kalau kita kan punya banyak, ada 14 karyawan, belum THL itu, yang hari lepas itu, hampir 20. Di luar negeri tidak ada begitu. Ya paling hanya kepala departemen, kemudian ada sekretaris, ada 2 pendik, ya sudah cukup. Bahkan pendik cuma 1 tok. Itu kenapa ya? Karena semua sudah full automated sudah. Kita kan masih peralihan. Bentar, nanti dulu ya, anak saya kuliah.
baik, kita lanjutkan. Ya. Jangan kamera di sana. Ya, kemudian juga bentuk atau struktur organisasi itu bisa juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tadi tuh ya, saya katakan tadi ya. Ada lingkungan yang tenang, ada lingkungan yang bergelombang, bahkan lingkungan itu muter-muter nggak karuan, pusarannya nggak karuan begitu. Nah, ini juga kita harus pertimbangkan sebelum kita memilih bentuk struktur organisasi yang tepat. Kesalahan dalam membuat suatu struktur organisasi, maka efek yang paling ringan, ya, yang paling ringan loh ya, itu Anda kalah bersaing dengan yang lain. Ibaratnya lari begitu, Anda kalah cepat larinya. Efek yang paling parah, ya kapal Anda pecah. Ya, organisasi Anda itu ambiar. Nah, ada banyak contoh itu. Dulunya suatu organisasi itu kuat, sekarang pecah. Dulu waktu mungkin Anda belum lahir ya, itu ada namanya organisasi It's Me. Itu organisasi yang dibuat oleh Pak Habibie waktu itu. Begitu kuatnya It's Me itu, kalau orang itu mau menjadi pejabat baik di negara, di tingkat satu, ya di tingkat negara, di tingkat pusat maupun daerah, maka orang itu kalau Islam loh ya harus ikut It's Me. Karena memang sangat ditopang oleh kekuasaan pada waktu itu. Tapi begitu lingkungannya berubah, Pak Harto turun tahun 98, maka It's Me yang dulu itu sangat diminati orang, sekarang malah waktu itu ya sudah mulai, bahkan sekarang orang nggak ada yang Yayasan Muslim Indonesia. Ya ada yang tahu. Tapi ada organisasi yang tetap bertahan. Ya, kalau Anda pernah ikut HMI, nah HMI itu sudah mulai zaman dulu itu ya, tetap bertahan dan banyak menghantarkan bimbingannya atau organisasinya, anak buahnya itu menjadi pejabat di Indonesia. Ini contoh aja bahwa organisasi itu begitu kuatnya. Kalau Anda mungkin ada yang Katolik ya, ada yang Katolik ini ya, maaf, ada yang Katolik? Halo? Halo. Ini tidak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Natasha apa? Mohon maaf. Apa agamanya? Saya Kristen, Pak. Oh, Katolik ya? Ya. Jadi gini, ini sebagai cerita aja. Ada organisasi keuskupan di Roma yang miliknya orang Katolik. Itu salah satu contoh bentuk organisasi yang tradisional yang begitu kuatnya sampai sekarang. Ya. Jadi salah satu bentuk contoh organisasi yang paling lama umurnya di dunia itu adalah keuskupan di Vatikan. Ini contoh aja bahwa sebenarnya dalam organisasi yang modern saat ini pun bentuk organisasi yang lama pun masih bisa bertahan. Ya, tergantung banyak faktor. Ya, keuskupan di Roma. Itu kalau Anda baca bukunya Laudon diceritakan itu ya. Bagaimana organisasi keuskupan itu bisa begitu lamanya bertahan dibandingkan dengan organisasi yang lain. Ya kalau di Indonesia ada, ini kalau di Islam ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, macam-macam itu. Kalau dari sisi organisasi loh ya, itu kan baru aja kemarin awal abad 19 itu kan, tahun 1926 lah kata-kata itu ya, masih sekitar 100 tahunan ya. Tapi kalau Vatikan itu sudah ribuan tahun. Itu contoh aja. Ya ini perbandingan antara bentuk tradisional dengan yang sekarang. Ya. Kalau yang tradisional adalah demikian ini simple structure. Ya, jadi organisasinya itu simple. Tetapi ya sesuai dengan namanya. Biasanya kalau struktur itunya simple, maka yang menjadi pemilik organisasi itu merangkap sebagai ketuanya biasanya. Kalau Anda buka usaha kecil-kecilan begitu, ya mestinya Anda itu pemilik sekaligus sebagai manajernya, kan begitu ya. Tapi begitu usaha Anda berkembang, maka organisasi Anda juga akan berkembang.
kadang-kadang terpisah. Sekarang pemilik tidak hanya sebagai pengelola, tapi dia sebagai pemegang sahamnya, pengelahnya, direkturnya itu orang lain yang ada gaji. Nah, itu sudah mulai berubah. Tapi kalau tradisional tuh ya memang begitu, simple structure ya, kemudian structure ya, kemudian divisional structure. Ya. Lebih ke arah ke mekanistik. Jadi ya masing-masing dibagi ke dalam fungsi-fungsi yang rigid begitu. Anda bisa lihat ada kelebihannya, ada kelemahannya. Ya. Kelebihannya kalau simple structure itu fast ya, fleksibel, murah dan gampang diperbaiki. Tapi kelemahannya not appropriate as organization grows, ya, tidak tepat untuk bentuk-bentuk organisasi yang akan tumbuh besar. Reliance on one person is risk. Kelemahannya, organisasi ini akan sangat bergantung pada satu orang. Nah, figur satu orang. ISMI itu dulu besar karena memang tadi itu reliance on one person is B.J. Habibie. Begitu B.J. Habibie sudah tidak punya kekuatan, sudah tua, tidak punya kekuatan politik, bahkan sekarang sudah almarhum, ya sudah, orang tidak ada yang ikut ISMI. Bahkan Anda tidak tahu apa itu ISMI, itu tidak ketahuan. Ya. Gitu ya, itu contoh strength and weakness-nya. Yang lain bisa Anda pelajari sendiri, misalkan saya terangkan lagi, functional structure, ya. Organisasi fungsional itu juga ada kelebihannya, ada kekuatannya. Cost saving advantage from specialization. Ya, jadi dia itu lebih murah pengoperasiannya. Kemudian yang lain juga employ are group with other who have similar tasks. Jadi masing-masing orang itu dikelompokkan ke dalam satu kelompok fungsi begitu untuk mengerjakan tugas yang sama. Tidak mungkin berubah-ubah Anda. Kalau Anda berada pada suatu organisasi yang fungsional, ya biasanya ya 10 tahun, 15 tahun, ya tetap itu aja pekerjaan. Walaupun juga ada perubahan-perubahan kalau Anda memang dipindah ke fungsi yang lain. Ya. Yang lain silakan baca sendiri. Sekarang masuk ke adaptive organizational design. Jadi arahan kita sekarang ini, era sekarang kita ini adalah era untuk bisa membuat suatu organisasi yang adaptable ya, terhadap perubahan. Jadi untuk menghadapi perubahan lingkungan yang sangat cepat, peningkatan persaingan yang semakin kompleks, kebutuhan kolaborasi ya akan sangat dibutuhkan sekarang ini. Anda tidak perlu membuat organisasi yang besar-besar, tidak perlu. Ya. Organisasi itu lebih baik ramping, ya slim, tetapi dia aktif untuk berkolaborasi. Ya. Katakan demikian ya, ini ya. Need to lean, flexible, and innovative. Walaupun Anda itu ya sama aja dengan tubuh manusia. Tubuh manusia itu kalau terlalu besar ya akan kalah lincah ya dibandingkan dengan tubuh yang lebih kecil ya, kurang inovatif. Jadi Anda itu lebih baik membuat small organization tetapi harus lincah, harus inovatif gitu sekarang. Dan cenderung ke arah organik. Ada bentuk organisasi yang kontemporer ya. Tahu kontemporer ya? Tolong dibantu. Apa arti kontemporer itu? Contemporary. Sementara, Pak. Sementara, betul ya. Jadi kita itu arahnya sekarang karena memang kondisinya berubah. Kalau dulu itu organisasi itu sangat ditentukan oleh kekuatan seseorang, sekarang nggak ada lagi yang kuat ya. Presiden pun paling lama 10 tahun, itu kan ganti lagi, maka kita harus siap dengan bentuk organisasi yang kontemporer, yang berubah-ubah. Sementara saja, kemudian nanti berubah lagi. Nah, ada bentuk contemporary organizational design, namanya team structure. Jadi organisasi ini memang dibentuk sifatnya ad hoc.
Tahu ad hoc ya? Ada yang tahu ad hoc? Ad hoc kan ada rapat pembentukan tim ad hoc di DPR, di komisi DPR, nah, biasanya gitu ya. Ad hoc itu ya sementara tadi. Begitu tugasnya selesai, maka tim ini bubar. Ya. Metric project structure. Jadi ada organisasi matrix. Saya nggak punya gambarnya ya. Mungkin di lain waktu lah. Jadi ini ibaratnya organisasi yang ada dua kepemimpinan. Ya. Ada kepemimpinan dari atas ke bawah, fungsional. Ada kepemimpinan ke kiri. Tergantung timnya, tergantung proyeknya. Jadi walaupun dia itu punya manajer di atas, tapi juga ada manajer atau leader dari suatu proyek. Maka orang-orang yang di tengah itu, dia di samping punya tanggung jawab ke atas, dia punya tanggung jawab ke samping ya, dari manajer proyeknya tadi itu. Ya, matrix. Kemudian boundaryless structure. Ya, jadi sesuai dengan namanya boundaryless structure ini organisasi yang seolah-olah itu tanpa batas, bergerak sesuai tujuannya. Ya. Desain organisasi tidak bisa didefinisikan. Ya kalau contoh yang liar, contoh organisasi boundaryless liar itu ya boneknya anak-anak Surabaya itu. Bonek itu walaupun tidak punya struktur, tidak punya pemimpin yang jelas, tapi punya power yang tinggi. Ya, pada suatu saat akan bisa membuat suatu, ini yang agak jelek ya, negatifnya itu dia akan punya kekuatan sehingga akan punya pengaruh terhadap kondisi keamanan Surabaya. Ada boundary atau misalnya organisasi tanpa bentuk. Nah, dulu ada istilah gitu ya. OTB. Organisasi tanpa bentuk. Tapi ada rasanya. Ada hasilnya ya. Oke. Nah, ini yang sekarang terjadi contemporary organizational design. Jadi kita itu harus siap dengan bentuk virtual. Tidak harus tatap muka sekarang. Tidak harus ngantor ya. Bentuk organisasi itu virtual. Typically consistent of small core or full-time employees and outside specialized temporary hired a lot employee as needed to work on project. Jadi sekarang itu kalau Anda kerja itu sulit nyari pekerjaan yang punya suatu jabatan yang tetap begitu. Kebanyakan pekerjaan sekarang itu adalah by project. Anda direkrut untuk sekian tahun, ya istilah PKWT ya, Anda dikontrak sekian tahun, dilepas atau diperpanjang lagi, habis itu lepas cari yang lain lagi. Itu karena bentuknya organisasinya virtual. Hanya beberapa orang saja yang berada pada small core begitu, yang memimpin organisasi. Yang lainnya, yang banyak justru adalah outside specialized temporary hired a lot of employee as needed to work in project. Yang lainnya itu hanya sifatnya ya bukan part time lah, ya istilahnya dikontrak gitu ya, dikontrak. Kalau kontraknya habis ya sudah selesai, proyeknya habis ya selesai. Anda boleh dikontrak lagi tapi tidak wajib dilanjutkan. Ada lagi network organization ya. Inilah collaborate with other companies in worldwide to do some work activities. Ya. Sekarang ini kecenderungannya perusahaan besar itu kalau mau menciptakan produk yang high teknologi tidak mungkin kerja sendirian. Ya. Anda bisa lihat kalau Anda punya komputer begitu, ya, maka komputer Anda itu, laptop Anda ini bukan buatan dari satu perusahaan saja, tapi kolaborasi dari banyak perusahaan. Ya, Anda punya Lenovo. Lenovo itu network organization sebenarnya ya. Dia itu punyanya IBM gabung dengan siapa lupa saya. Taiwan kalau tidak salah ya. Betul ya. Kalau saya koreksi ya kalau salah ya. Lenovo. Justru komputer yang
buatan sendiri, itu malah enggak ada sekarang, enggak kalah bersaing itu. Ya. Dulu ada komputer laptop Toshiba, sekarang kamu cari Toshiba, enggak ada. Bukan berarti Toshibanya itu hilang, enggak. Toshiba itu akan bergabung dengan organisasi yang lain, membentuk ya network, kemudian namanya juga akan beda. Hampir semua begitu. Ya. Itu namanya network organization. Ya. Satu perusahaan itu bisa kerjasama dengan banyak perusahaan. Tidak harus satu loh ya. Untuk proyek A ya dia dengan perusahaan nomor 1 kolaborasinya. Dengan B yang lain lagi. Terus, oke, saya stop dulu, gantian sekarang. Kemarin ada tugas yang saya berikan. Saya minta contoh aja beberapa kelompok. Nita Ambarwati. Mana? Dengan saya ini. Aris tadi ada ya. Lukman. Ya, silakan ditampilkan ininya tugasnya. Dipresentasikan singkat. Nita, Aris, Lukman, Fadila, Tonazis. Siapa ini? Nita. Ya, silakan tunjukkan tugasmu. Halo. Ya. Selamat siang semuanya. Jadi ini saya melakukan analisis struktur organisasi dari perusahaan Nike, perusahaan sepatu. Ya, oke. Nah. Langsung aja, ini nomor 4. Ya, ini nomor 4. Jadi Nike ini dia itu berfokus ke bagian pengembangan, pemasaran, dan juga pembagian penjualan material. Untuk proses pusat atau Nike Asia Tenggara atau Nike mana ini? Kan Nike ini Nike yang di pusat, Pak, yang di Washington. Washington. Ya. Oke. Terus? Jadi ini bergerak di bidang di bagian desain, pengembangan, manufaktur, pemasaran, dan penjualan. Untuk produknya itu ada pakaian, alas kaki, aksesoris, peralatan, dan juga layanan. Untuk kantornya itu berada di Virton, Oregon. Oregon ya, oke ya. Ya. Kemudian ini saya mencoba buat aktivitas bisnisnya, inputnya itu ada raw material untuk produk-produknya seperti sepatu dan lain-lain. Biasanya ini dia itu didapat dari supplier yang udah bekerja sama perusahaan Nike ini. Kemudian ada human resource, teknologi, dan juga information. Untuk prosesnya, dalam pembuatan produk ini ada product development, manufacturing, dan assembly, kemudian ada marketing. Selain itu ada teknologi dan operation method, kemudian untuk outputnya itu ada produk dari Nike dan juga service atau layanan, financial result, dan juga sales report. Untuk feedbacknya nanti berhubungan sama user feedback dan juga revenue yang didapatkan dari produknya itu tadi. Ya, ini jaringannya ya. Oke. Terus turun. Strukturnya ini. Kamu buat sendiri ini ya? Iya, ini saya buat sendiri, Pak. Tahu kan bedanya antara yang garis strike dengan yang putus-putus? Tahu yang kemarin ya? Iya. Ya, jadi kalau putus-putus itu adalah koordinasi saja. Tidak ada chain of command-nya, tidak ada kewenangannya untuk pemerintah. Walaupun itu ada di bawahnya, tapi dia tidak punya kewenangan. Misalkan sport marketing, ya, dia tidak punya kewenangan untuk ini memerintah atau minta pertanggungjawaban dari Nike presiden, nggak punya. Itu kan di level atasnya ya. Ini kalau Anda lihat berdasarkan apa ini organisasinya ini? Ini organisasi yang secara keseluruhan, Pak, di pusat. Apa? Bentuknya apa tadi? Ada fungsional, geografik, apa ini loh. Oh iya, kemarin itu saya nulisnya saya pecah-pecah gitu, Pak. Boleh nggak sih sebenarnya? Jadi kalau bagian atas ini, bagian ini bentuknya apa ini? Kalau yang atas ini fungsional, kemudian untuk yang produk
and merchandising ini dia termasuk produk kalau nggak salah ya. Produk organization ya dibagi-bagi. Ya, kemudian untuk yang ini region ini sebenarnya bawahnya itu ada negara-negaranya itu, ini termasuk yang geographical itu, Pak. Betul. Jadi dari atas itu fungsional, tapi begitu ke bawah beda-beda ya, beda-beda. Ada yang berdasarkan by produk, ada berdasarkan by geographical gitu ya. Ada yang berdasarkan by fungsi, ada manufacturing, sourcing, IT gitu ya. Ya. Ya, betul ya. Oke, terus turun bawah. Apalagi gimana? Ini work specialization-nya. Oh, ya. Jadi ini pembagian aktivitas kerjanya. Ini yang tadi ada product and merchandising itu dibedakan berdasarkan jenis produknya. Yang pertama ada footwear atau kaos kaki, kemudian ada apparel dan juga equipment. Ya. Terus turun. Selanjutnya ini yang tadi Pak. Jadi saya departmentalization ini saya pisah-pisah. Jadi ada functional, geographical, product, process, sama customer. Jadi kamu sudah merasakan sendiri kan, ternyata ada banyak bentuk struktur organisasi ya, tidak harus fungsional ya. Iya. Ya, kabar ya. Iya. Ya, turun ke bawah. Ini chain of command-nya. Oke, tahu ya, chain of command-nya ada authority, apa namanya? Line authority. Line authority-nya jelas. Ya. Iya. Apa tandanya? Kenapa Pak? Bedanya apa? Yang ada line authority dengan yang tidak itu. Oh ya, yang Line authority dan staff authority apa bedanya? line authority itu dia punya garis kewenangan. Jadi dia ini seperti kayak harus bertanggung jawab kepada siapa gitu. Kalau staff? Kalau staff itu cuman sebagai dia ini langsung membuat keputusan dan juga arahan. Ya, jadi dia hanya memberikan semacam support aja, ya support berupa data, support berupa masukan, support berupa keputusan apa yang harus diambil, tapi tidak eksekusi dia, tidak punya eksekusi ya. Ya, yang eksekusi adalah yang punya authority, ya, line authority. Oke terus. Ini span of control-nya. Oke ya. Jadi ini saya bedakan jadi dua, ada manajer puncak. Jadi manajer puncaknya ini rentang manajemennya sempit, soalnya dia ini informasi yang didapatkan dari paling tertingginya itu CEO naiknya ini cuma didapat dari CFO, CAO, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk yang bagian manajer menengah dan ke bawah ini, dia memiliki rentang manajemen yang luas karena dia itu mengatur banyak orang di bawahnya. Kemudian di laporan naiknya itu juga tertulis bahwa karyawan perusahaannya itu bisa mencapai 75.400 pada periode 2020. Oke, cukup saya kira sebagai presentasi ya. Ini perusahaan Nike ya. Terima kasih ya, gambar ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Berikutnya Mbak Aris Purwanti, siapkan. Saya kuas ya kayaknya ya hari ini ya. Mohon maaf Pak, saya belum bisa share screen Pak. Office saya bermasalah tadi Pak. Barusan tadi Pak, habis ngerjain tugas Pak. Ya wes, sudah mati dulu. Harus install ulang. Ya Pak, mohon maaf Pak ya. Lukman, mana? Iya Pak, izin share screen ya Pak. Ya. Oke. Berikutnya Nihlu Putu. Baik, Pak. Ya, sekarang Lukman dulu. Silakan, Man. Udah terlihat apa ya? Ya, kurang besar. Oh, kok kecil ini? Enggak. Besaran. Kok satu, dua halaman begini? Ya, wes, apa ini? Ya. Organisasi apa? Organisasi yang saya pilih perusahaan Gojek, Pak. Boleh. Ini yang Ya. bentuk contoh organisasi yang sekarang ya. Iya, betul, Pak. Lebih ke arah virtual. Dia tidak punya karyawan banyak ya. Karyawan intinya aja administrasi, tapi Gojeknya itu jutaan orang tidak ada dia itu kan. Ini contoh yang Iya, real. betul, Pak. Oke, Ya. silakan. Jadi Gojek itu perusahaannya head office-nya di Indonesia, tapi dia punya cabang, dia ada di Vietnam, ada di Singapura, sama di Thailand. Terus Gojek itu perusahaan transportasi online berbasis aplikasi mobile. Selain itu Gojek memiliki
20 layanan yang menjadi solusi tantangan sehari-hari bagi pengguna Gojeknya. Terus untuk inputnya itu ada pelanggan yang membutuhkan layanan Gojek, terus lalu kemudian prosesnya itu ada mitra Gojek memberikan pelayanan sesuai yang dibutuhkan oleh pelanggan. Lalu kemudian outputnya itu pelanggan memberikan rating terhadap mitra Gojek. Nah, dalam proses bisnis itu kita dapat tahu masukan yang digunakan itu ada permintaan layanan Gojek oleh pelanggan yang membutuhkan layanan tersebut. Lalu dari Gojek itu memproses permintaan pelanggannya untuk mencarikan mitra Gojek ke pelanggannya itu untuk memproses permintaan pelanggannya. Lalu setelah selesai pelanggan dapat memberikan review terhadap layanan yang diberikan oleh mitranya. Iya gitu Pak. Ya. Apa bentuk organisasinya? Iya. Nah kalau untuk struktur organisasinya itu, kalau yang saya dapat itu saya cari-cari itu ada 2 Pak. Jadi ada struktur organisasi pusat sama yang regional Pak. Ya, perangkat Ya. Jadi untuk yang struktur organisasi pusat itu menggunakan fungsional struktur gitu Pak. Kalau yang regional, kalau saya lihat itu mirip-mirip dengan fungsional juga, cuman mungkin di setiap regional bakal berbeda gitu Pak. Ya. Iya. Jadi walaupun dia itu fungsional, tapi dia itu jenisnya adalah organisasi yang virtual, ya. Iya betul. Virtual karena hanya orang mungkin hanya ratusan aja yang kerja di Gojek itu ya. Tapi iya. Berikutnya itu anak cabang itu mungkin dia kerjasama dengan orang lain itu. Belum lagi Gojeknya sendiri ada jutaan, itu kan semua outside employee ya, di luar dari core tadi itu ya, virtual organization itu begitu. Networknya dia kerjasama dengan macam-macam ya, dia kerjasama dengan fintech, kerjasama dengan makanan ya, apa itu ya, resto-resto gitu kan, kerjasama dengan toko yang jualan barang macam-macam ya, virtual network organization. Ya, itu contoh sekarang itu begitu organisasi itu. Beda dengan Anda sekarang kerja di petrokimia, kerja di semen, dia beda dong, ya. Beda, ya. Sekarang lebih arah contemporary organizational design. Cukup ya? Saya kira yang Pak. lain Siap. nggak usah dijelaskan. Ya, saya baca dan. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih, Lukman. Ini lu putu ya dia, saya komentar siapa ya? Ya, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, sebentar. Oh ya. Ya, silakan. Kalau yang strukturnya lebih terlihat di sini sih Pak daripada di PDF-nya. Nah, ini apa perusahaan apa sih? Telkom Indonesia, Pak. Apa? Telkom Indonesia. Telkom Indonesia. Oke. Ya. Ya. Bedanya Telkom, perhatikan ya. Telkom zaman 20 tahun yang lalu dengan Telkom sekarang itu jauh berbeda. Ya. Mau tidak mau dia harus beradaptasi dengan bentuk virtual organization atau dalam bentuk apa tadi itu network. Ya. Jadi gini, ini cerita saya aja. Dulu kalau zaman saya lulus ya, tahun berapa itu ya, 25 tahun yang lalu itu, Telkom itu salah satu perusahaan BUMN yang paling beruntung, paling punya profit yang tinggi. Ya, profitnya tinggi sekali waktu itu ya. Tapi sekarang sudah berubah zaman. Ya. Nah, tapi Telkom itu masih bagus. Dia bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dia punya diversifikasi produk sekarang. Maka dia punya anak perusahaan banyak. Nah, lucunya justru sekarang kebalik. Kalau biasanya induk perusahaan ini punya keuntungan yang lebih besar daripada anak perusahaan, nah sekarang dibalik. Telkom itu sebagai bapak perusahaan malah kalah dengan anak perusahaannya. Dia punya Telkomsel, dia punya apa Indihome ya mungkin, saya lupa. Iya Pak. Nah, Telkom sendiri kurang bisa berkembang sekarang. Bahkan Telkom itu sekarang lebih cenderung ke arah pendidikan. Betul ya? Iya.
Jadi dia punya resource yang banyak, orang pinter-pinter dulu itu, karena nggak ada kerjaan, maaf agak kerjaan. Sekarang dia beralih pada dunia pendidikan. Ada Telkom di mana ini? Di Bandung. Bandung. Ada di Jakarta, bahkan sekarang ada di Surabaya kan itu. Ada teman-temanmu, kakak Anda yang ngajar di sana banyak. Itu fenomena terjadi. Jadi agar Telkom itu sebagai salah satu perusahaan BUMN bisa bertahan, mau tidak mau ya ngalah dia itu. Bapak ngalah sama anaknya. Nah, yang apes itu PT Pos. Tahu PT Pos ya? Ya, Pak. Ya, mohon maaf kalau ada yang kerja di PT Pos orang tuanya. Itu kurang bisa agile kayak Telkom, ya. Zaman dulu ya semua akan bergantung dengan PT Pos. Nah, sekarang sudah tidak ada orang kirim surat itu ya. Kalaupun dia itu bisa kirim barang juga kalah bersaing dengan Feedback. Kalah bersaing dengan Tiki. Nah, ini kan susah ini, kasihan si itu apa? PT Pos itu ya. Itu contoh bahwa organisasi yang tidak bisa beradaptasi ya efeknya ya tenggelam. Sama dengan ITS ya, ITS yang banggakan sekarang ini mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mulai nggak ada, hilang ITS, kalah dengan yang lain. Kalau gagal ini ITS merubah dirinya menjadi suatu bentuk virtual, menjadi bentuk organisasi yang agile begitu, ya kalah. Itu resikonya sekarang begitu. Ya silakan, terangan, Nilu. Ya, Pak. Jadi kalau untuk work specialization itu di setiap direktorat itu memiliki spesialisasinya masing-masing yang dipimpin oleh baik EVP ataupun VP atau OVP atau EVP. Nah, jadi dari kalau melihat departmentalization-nya, pertama Telkom itu membagi berdasarkan consumer segmennya, yaitu ada 5, consumer service, enterprise, wholesale, terus juga ada mobile, dan others. Others itu lebih ke network dan solution-nya. Ya. Ini Telkom pusat ya? Telkom pusat ya? Ya, ya Pak, ini Telkom pusat. Nah, selain itu juga ada yang... Kamu dari mana Nilu ini? Dari mana? Laporan tahunannya, Pak. Enggak, Nilu, rumahmu di mana? Oh, di Bogor. Apa? Bogor, Pak. Oh, Bogor. Nah, Surabaya ya? Oh, enggak. Surabaya. Kalau ada orang Surabaya, orang Ketintang, ya Ketintang ya, maka kantor Telkom dulu besar di Telkom. Ada driver ya, drive 5, drive berapa Surabaya itu drive 5 masalah. Di Telkom Ketintang itu besar sekali dulu. Tapi kalau saya katakan sudah berubah zamannya, maka core bisnisnya Telkom itu sudah mulai berkurang, orang nggak pakai telepon kabel lagi, tidak ada sekarang. Ya. Maka sekarang pindah Telkom itu lebih ramping gedungnya. Kalau Anda ke kampus ITS sudah MER itu kan, tahu MER ya, atau 2000, ya. Tahu Sederhana itu kan, nah itu gedungnya itu. Padahal dulu besar di Ketintang sana. Nah yang gedung lama Ketintang dibuat Telkom University, ya IT Telkom Surabaya. Ada yang tahu ya? Ada yang tahu IT Telkom Surabaya? Nah, itu gedungnya Telkom dulu. Nah, itu satu contoh real bahwa organisasi yang dulu begitu besarnya karena ada perubahan teknologi, perubahan lingkungan, ya berubah. Ya, kalau nggak berubah ya akan tenggelam dia itu. Oke, itu terus. Ini bentuknya apa? Organisasinya ini? Apa, Pak? Bentuknya apa? Fungsional apa kalau di sini nih? Kalau yang ini tadi customer departmentalization, tapi di sisi lain juga ada yang bentuknya fungsional, yang berfungsi untuk membuat laporan tahunan dari Telkom. Nah, terus untuk di bawahnya ini untuk bagian corporate office-nya, sedangkan ada juga yang berdasarkan unit bisnisnya. Nah, selain itu, mungkin kalau terkait spesialisasi, Telkom sendiri memiliki beberapa proyek, jadi grup ini dibentuk karena adanya suatu proyek yang sedang dilakukan. Selain itu, departementalisasinya juga dilakukan secara regional, di mana Director of Consumer Service ini memiliki staff authority dengan para Executive Vice President pada setiap regional. Seperti itu. Ya, jadi contoh kayak begini tidak hanya di Telkom, BUMN ya. Di perusahaan-perusahaan swasta besar pun itu sudah banyak berubah. Dulu IBM itu perusahaan raksasa dunia yang bergerak di bidang komputer. Ya,
Tapi sekarang sudah beda lagi. IBM, HP itu lebih ke arah ke perusahaan yang jual jasa sekarang. Ya. Kenapa? Karena permintaan produk komputer itu semakin lama semakin menurun. Ya, karena persaingannya banyak. Yang jual komputer, yang buat komputer, maka jumlah produksinya menurun. Padahal dia punya sumber daya yang banyak. Nah, akan beralih. Bagaimana biar tetap bertahan itu beralih kepada service. Ya. Service cloud computing, service untuk memaintain database, gitu kan. Ya, macam-macam. Itu sekarang terjadi di IBM. Jadi IBM itu lebih cenderung sekarang core bisnisnya adalah menjual service. HP atau HP juga begitu. Walaupun tetap menjual produk ya, tapi jauh menurun jumlah permintaan produknya karena semakin banyak pesaing. Cukup ya Nilu ya. Paling tidak Anda punya gambaran, oh ternyata begini sih, bentuk struktur itu begini, campuran, hybrid ya. Tadi yang dikatakan awalnya organisasi itu biasanya bentuk fungsional. Nah, kemudian semakin berkembang, ibaratnya tubuh manusia itu berkembang, maka bentuknya sudah tidak teratur lagi. Ada yang fungsional, ada yang departementalisasinya berdasarkan produk, ya ada yang region begitu. Ya, bagaimana mengatur sendiri lebih efisien yang mana? Oke, cukup ya. Sementara cukup dulu ya. Nih, Nilu ya. Saya kembali lagi ke saya. Terima kasih. Ya, Pak. Saya kembali lagi ke materi saya. Ini sudah ya. Jadi kolaborasi itu sebenarnya tidak hanya kolaborasi eksternal. Ya, kolaborasi itu harus dilakukan di internal juga. Artinya masing-masing fungsi itu harus saling kolaborasi. Cross functional team. Justru kalau organisasi itu internalnya kurang kolaborasi, ya nggak akan bersaing dengan organisasi yang lain. Ya. Kemarin saya katakan kalau ada masalah maba, maka maba itu bukan haknya tanggung jawabnya bidang 1 tok, tapi juga harus bidang 2, bidang 3, bidang 4. Kalau ada kerjasama dengan perguruan tinggi asing, ya, kampus Merdeka, maka walaupun ada bidang WR4, ya kerjasama, tapi juga harus punya hubungan dari bidang 1, menyiapkan integralnya bagaimana untuk mentransfer kredit, ya itu namanya internal collaboration. Ya. Oke, saya kira cukup. Nah, sekarang kita masuk ke buku yang kedua, Behavior Organization atau Organizational Behavior. Jadi kita sudah paham betul bahwa organisasi itu seperti sistem, ya. Hampir semua gambarnya itu ya sama. Begini, ada input, tengahnya ada proses, ada output. Kemudian jangan lupa ada feedback-nya, ya. Umpan baliknya itu jangan lupa. Namanya sistem itu kan closed system, ya. Sistem yang punya feedback begitu. Walaupun dia juga open dalam arti punya pengaruh dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Jadi ini ada input, ada 3 macam input di sini. Ya. Artinya input itu dibagi per level ya. Ada individual level, ada group level, ada organizational level. Jadi inputnya organisasi itu tidak hanya material, apa tadi, money, tidak begitu. Culture itu juga merupakan suatu inputan organisasi. Jadi organisasi itu sangat dipengaruhi oleh culture. Itu kalau di sini di bawah ini ya, organizational level. Jadi input level organisasi itu ada strukturnya yang tepat, ada culture, ada budaya. Anda kuliah di ITS dengan di ITB, walaupun sama-sama teknologinya, sama-sama institutnya, strukturnya mungkin sama, bersama, tapi culture-nya beda. Budayanya orang Bandung, ya, orang Jawa Barat itu beda dengan karakternya orang Surabaya. Anda yang dulunya dari Jakarta, dari Jawa Barat, itu kan waktu kuliah di Surabaya kan untuk kaget gitu kan. Kok beda ya? Kok gini ya? Nah, itu karena culture-nya beda. Ya. Ada yang dari Jakarta ini ya?
dari Tangerang, dari mana itu? Siapa? Ada ya? Ada, Pak. Dari mana kamu? Dari Tangerang, Pak. Dari Tangerang. Ya. Dulu gimana perasaannya? Pertama kali kuliah di ITS yang culture-nya culture Surabaya itu bagaimana kesannya? Baik-baik Pak orangnya. Ya, ada nggak perbedaan culture ya? Mungkin dari masyarakat Surabaya dengan Tangerang sama mana? Ada. Kerasa. Nggak bisa dijelasin tapi kerasa, Pak. Kerasa, pokoknya nggak bisa jelasin ya, beda kan? Iya, beda. Mau tidak mau, kamu harus adaptasi apa enggak? Kalau pengen survive di Surabaya loh ya, ya harus adaptasi. Ya. Kalau itu mau guyon-guyonannya di warung kopi ya beda. Ya harus disesuaikan dengan orang Surabaya itu kalau misunya ya opo, beda dengan misunya orang Jakarta beda kan. Saya merasakan itu ya. Kalau orang Jakarta itu kalau sama teman manggilnya kan anjing gitu kan, anjing gitu kan. Itu yang saya tahu ya. Tapi Surabaya kan enggak ya, Surabaya kan beda ya. Cuknya itu harus nggak nyeluk cuk itu enggak sip gitu kan. Itu karena culture-nya. Itu terasa ya kamu ya dulu ya. Terasa, Pak, terasa banget. Terasa. Jadi ada input untuk level individual. Ya, jadi orang itu punya perbedaan ya, masing-masing orang punya perbedaan. Nanti dibahas ini ya. Ada diversity, ada personality, ada values. Ya, jadi masing-masing orang itu berbeda. Itu sudah given, itu tidak bisa kamu samakan orang Jawa dengan orang Sunda. Surabaya aja sama aja beda. Orang Surabaya Barat dengan Surabaya Timur beda orangnya. Ya, Surabaya Barat itu lebih ke arah tengah, timur ke arah pantai, maka karakteristik orangnya beda. Ya, Anda sekarang harus siap masuk dalam suatu organisasi apapun, terutama dunia kerja, itu tidak segolongan dengan Anda. Harus mau itu. Ya, sudah mentang-mentang Anda itu orang golongan kanan, kemudian kerja tidak mau berbaur dengan golongan kiri, tengah. Oh, tidak bisa begitu. Kalau kamu tidak mau bergaul dengan orang golongan kiri, ya nggak ya pabrik dewe, buat negara sendiri. Paham ya arahnya ya? Indonesia ya begini ini, ada banyak suku, ada banyak beragam suku, ada yang baik, ada yang jelek, ada yang preman. Ya gini ini Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika itu ya begini ini. Ya, yang bineka tidak hanya orangnya, tapi setannya pun ya berbineka, macam-macam setan Indonesia itu macam-macam kok. Ya, bineka kok, berbeda-beda. Ya. Harus siap dengan kondisi yang demikian. Kemudian personality. Ada yang tahu apa arti dari personality kok? Jadi bahas ini stok ya, bahas ini stok cukup ini. Satu semester cukup ganti ente, tidak habis-habis kalau mau detail. Karena bukunya ini ya membahas 3 hal ini sebenarnya. Nanti kita lihat nanti ya. Ada yang tahu apa itu personality? Halo. Kepribadian, Pak. Ya betul, kepribadian. Ya secara definisi betul. Ya, tapi jangan keliru ya. Ada personality, ada identity. Nah, sekarang bedanya apa? Di personality dengan identity. ID card itu kan identity card, ya, kartu identitas, ya, bukan PD. Kalau PD kan personality card. Nah, sekarang saya tanya spesifik. Bedanya apa? Personality, ya, personalitas dengan identitas. Silakan jawab. Apa? Jangan ngantuk tuh air ya. Tidur boleh tapi tolong dipikir sidik lah. Bedanya apa? Saya coba jawab ya, Pak. Silakan, terima kasih. Kalau menurut saya personality itu value yang membuat orang itu menjadi pribadi dia sendiri gitu, Pak. Oke. Kalau identitas. Kalau identitas itu biasanya lebih berupa yang identikal dengan yang lainnya seperti itu, Pak. Saya fokuskan ya. Sesuatu yang sifatnya given ya, bawaan dari alam atau bawaan dari Tuhan lah kalau kita ya.
dari nature-nya orang itu mana? Yang personality atau identity? Namamu siapa namamu? Saya tidak kelihatan. Chandra, Pak. Siapa? Chandra. Sandra. Ya, Nilo Putu Chandra yang tadi. Oh ya, saya tak kalau bawah namanya ini. Saya punya, saya kelihatan PowerPoint-nya. Sandra, namamu Sandra. Sandra itu identitas atau personalitas? Ayo. Apa? Identitas. Ya, oke, nggak apa. Berarti sekarang bedanya apa? Personalitas dan identitas tadi apa bedanya? Sesuatu yang dari lahir itu adalah personalitas. Tapi yang sesuatu yang perilaku kita yang itu akibat keputusan kita sendiri atau keputusan orang tua kita lah yang bisa kita rubah, itu namanya identitas. Ya, jadi nama itu adalah Identitas. betul. Ya. Golongan darah itu apa kira-kira? Identitas. Oh, sesuatu yang sudah given, yang dari alam, itu namanya apa tadi? Kepribadian, ya. Personality. Ya, jadi agama, agama. Mohon maaf, golongan darah itu lebih cenderung ke arah ke personalitas, bukan identitas. Baik, Pak. Termasuk agama, menurut saya agama itu adalah apa ya? Sesuatu yang bisa Anda rubah ya. Anda kan boleh, walaupun Anda itu kufur, tapi kan boleh Anda itu pindah agama kan boleh. Tidak ada orang yang larang itu. Secara undang-undang tidak boleh, diperbolehkan. Itu berarti sesuatu yang bisa Anda pilih. Berarti agama itu adalah identitas. Tapi kalau golongan darah itu personalitas. Ini harus dibedakan ini ya. Artinya begini, sesuatu organisasi itu Anda jangan kaget ya. Ibaratnya begini, kamu itu mulai kecil sampai SMA mungkin kuliahnya atau sekolahnya pada sekolah yang khusus ya, sekolah agama yang khusus itu yang lebih cenderung ke arah homogenitas. Sama semua, kitabnya sama, perilakunya dibuat sama, ya kebiasaannya sama. Tapi begitu ada keluar ke sekolah umum, nah beda lagi Anda. Anda harus siap dengan kondisi yang diversity, ya, kondisi yang beragam, kondisi yang punya berbagai macam identitas orang itu. Kalau Anda tidak sanggup merubah, ya kaget Anda. Ada banyak kasus itu orang dulunya pinter, tapi begitu dia pindah lingkungan yang sifatnya itu umum, dia nggak survive. Ya karena memang dia belum paham sebenarnya. Ya, sesuatu itu yang sifatnya luas, umum ya, harus berani Anda berhubungan, berkontak dengan banyak orang. Ya, tidak harus sepaham dengan Anda, nah masalah itu perbedaan ya rahmat kok. Ya, itu yang Anda harus pahami. Nah, jadi ada personality, ada value ya, sesuatu yang Anda anggap benar dan itu punya dampak negatif atau dampak positif itu namanya value. Jadi ini input. Ya, kemudian juga ada group level. Input level kelompok, ya ada struktur, termasuk juga grup ini. Peran, aturan, roles ya. Kemudian rasa tanggung jawab dari teams itu adalah tingkat level group. Ya, itu yang input. Yang proses juga demikian ya. Jadi ada individual level, ada group level, ada organizational level. Jadi ada proses yang terjadi yang selama ini kan proses yang kita anggap proses organisasi yang umum ya. Tapi tidak begitu, ternyata ada proses yang levelnya individu. Apa? Misalkan ini emotion and nanti kita akan bedakan, kita akan bicara lebih spesifik. Jadi kita itu sebenarnya kuliah yang merambah ke psikologi ada itu. Jadi kuliahnya itu lebih ke arah psikologi. Motivation, ya, perception, decision making itu adalah suatu proses yang tingkatnya di level individu. Di tingkat grup juga ada lagi ya, kelompoknya ada communication, leadership, power and politics, conflict and negotiation, itu adalah level-level proses yang ada di grup. Kemudian yang level lebih tinggi lagi yang level organisasi ya. Kita bicara human resource, perubahan, praktek perubahan dan sebagainya. Oke, yang outcome juga demikian kita bagi. Jadi bukunya Robin ini membagi
input, proses, output menjadi 3 level ya. Ini suara anak saya makan di belakang ini, lapar habis sekolah. Mohon maaf ya. Ya karena ruangnya cuma satu ini, ya ruang makan ya, ruang ngajar, ruang sekolah gitu kan. Ya karo-karo. Kalau pindah kamar nanti sinyalnya enggak ini, enggak lancar ya. Pelan-pelan. Jangan kode teman-teman. Ya. Nah, nanti kita bicara attitudes and stress, task performance, citizenship behavior, dan segala macam-macam lah. Ya. Itu nanti ada level individual, group, dan organization. Nanti akan saya bagi kelompoknya, masing-masing orang itu presentasi ya kelompok ya per chapter. Nah, kalau dipetakan demikian ini petanya. Jadi kalau kita bicara chapter 2 itu berarti kita bicara diversity in organization. Artinya kita itu harus paham dari sini, harus paham bahwa Anda begitu masuk di ITS itu Anda berada pada suatu organisasi yang banyak ragamnya orangnya. Ya. Ada orang Madura, ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Irian, ada bahkan orang luar negeri. Kemudian kalau kita bicara personality and values itu di chapter 5. Ya. Dan seterusnya ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Individual, grup, dan organisasi itu ada input, output, dan outcomes-nya. Ini dibagi chapter-chapternya oleh si siapa itu Robin, ya, Stephen P. Robin. Ini bab pertama. Jadi bab pertama itu memberikan bingkai begini. Jadi bukunya Robin membingkai. Ini loh, saya cerita banyak hal itu. Ya, bingkainya di sini. Kita bicara input, proses, output di masing-masing level individu, level grup, dan level organisasi. Nah ini saya cuma mengambil beberapa bahan utama aja ya. Di masing-masing chapter saya bahas 5 chapter mudah-mudahan selesai. Diversity in organization. Jadi sekarang itu organisasi manapun itu harus siap dengan ketidaksamaan, ya, keterbedaan itu harus siap. Demikian juga Anda kerja dalam satu organisasi maka Anda menjadi workforce. Maka tenaga kerja yang ada itu ya digambarkan dan ada yang kulit hitam, kulit putih, ada yang dari Asia. Ya, ada dari Yunani, ada dari Amerika, dan sebagainya. Malah ada undang-undangnya sekarang. Ya, organisasi tingkat dunia itu tidak boleh rasis. Kalau di tingkat dunia, multinasional, jangan mentang-mentang dia itu organisasi dari Amerika, maka yang diambil orang Amerika toh. Tidak boleh begitu. Anda terkena pasal atau pelanggaran rasisme. Anda harus siap menerima organisasi, menerima individu, menerima workforce dari berbagai macam bangsa. Kemudian ada diskriminasi. Ini sesuatu yang kita harus pahami ya. Jadi Anda nanti sebagai karyawan ya itu tidak senang diperlakukan diskriminan, ya. Dibeda-bedakan. Tentang ini orang ITS di Surabaya maka mahasiswa Surabaya dibuat lebih nyaman, lebih enjoy, dikasih fasilitas. Dimudahkan, tidak begitu. Sama, tidak pandang bulu, Anda itu dari mana asalnya, tidak ada diskriminan. Yang rajin lah yang diberi nilai yang bagus. Ya. Kemudian di bab 2 ini akan membahas tentang biographical karakteristik. Jadi manusia itu, dalam organisasi itu, ya, ada banyak pembedanya. Dari sisi umur beda, gender beda, ras beda. Kemudian juga ada orang yang normal dan orang yang tidak normal. Dalam arti secara fisik ya. Jadi bahkan ada suatu perusahaan itu diwajibkan menyediakan sekian persen itu untuk tenaga kerja yang disable, yang mengalami kekurangan fisik. Bahkan sekarang ini pun sekolah-sekolah di SD maupun sekolah di SMP itu ada istilah sekolah inklusi. Suatu sekolah tidak boleh menolak mahasiswa-siswa gara-gara dia itu kurang beruntung, disable, tidak boleh. Tetap diterima. Ya.
Sehingga ada istilah inklusi. Perguruan tinggi pun demikian, mohon maaf ya. Tidak boleh perguruan tinggi itu hanya semuanya diambil dari hasil seleksi yang nilainya bagus-bagus tok. Tidak boleh itu. Sekarang sudah mulai diterapkan. Ada pintu-pintu yang lain Anda bisa kuliah di perguruan tinggi. Ada program afirmasi. Pernah dengar ya afirmasi ya? Program 3T. Ya. 3T itu artinya kita memberi peluang untuk mahasiswa yang kurang tersentuh oleh level pendidikan yang bagus, ya, terluar, terpinggir, terpojok, pokoknya saya 3T saya lupa. Ada pintu khusus, tidak harus semua dites pinter semua, enggak. Bahkan sekarang kalau Anda lihat di tingkat SD, SMP, SMA itu penerimaannya bukan berdasarkan nilai sekarang ya, tapi berdasarkan apa? Apa sekarang? Ada yang tahu ya? Zonasi, Pak. Zonasi ya, walaupun juga ada sekian persen itu ada yang dari nilai, tapi porsi besarnya zonasi. Ya. Sehingga mau tidak mau Anda harus berhadapan dengan siswa yang beragam. Nggak bisa Anda mungkin kalau dari Surabaya ada SMA komplek ya, ada SMA 5 itu SMA 2 itu tidak bisa kamu mengatakan SMA 5 itu pinter-pinter dok sekarang. Enggak bisa. Itu zonasi maka mengutamakan masyarakat siswa yang dari daerahnya. Kebetulan kalau daerahnya itu ya ada yang daerahnya itu minus, ada yang positif, ada yang daerah hitam bahkan ya sudah resikonya. Kalau Anda punya adik sekolah di SMA kompleks, sekarang SMA kompleks itu ada banyak preman-premannya sekarang. Ya kok bisa Pak? Ya memang begitu. Itu namanya pendidikan inklusi. Harus siap. Kalau Anda pendidikan itu hanya pinternya orang yang pinter tok, ya gampang. Sopo sih nggak iso orang pinter dididik menjadi orang pinter itu ya pekerjaan gampang itu. Ya pekerjaan yang itu adalah pekerjaan yang mendidik orang yang tidak pinter bahkan bodoh preman menjadi pinter tobat itu yang angel. Nah organisasi sekarang pendidikan juga dibuat demikian, tidak boleh semua diambil dari seleksi mahasiswa yang pinter-pinter toh, nah boleh. Ya ada program afirmasi, ada program tadi saya katakan 3T tadi itu. Eranya sekarang demikian. Ya. Kemudian juga membahas tentang ability, ya, kemampuan. Jadi kita harus tahu physical abilities, ya, kemampuan fisik dan kemampuan intelektual. Ya. Orang itu harus diberikan semacam tugas sesuai kemampuan intelektualnya dan sesuai intelektual fisiknya. Ada pekerjaan yang memang mengedepankan kemampuan intelektual. Ada pekerjaan yang menyaratkan ya, kemampuan fisik. Ya. Semakin atas level organisasi itu, maka yang diutamakan adalah kemampuan intelektualnya. Repot gini, kalau ada organisasi itu orangnya pinter kabeh itu bukan berarti organisasi malah maju, enggak maju, malah gegeran tok. Nah, sama pinternya kan enggak mau diatur tuh. Mengatur semua, pilih jadi manajer semua, sing ngerja gak ono. Siapa sih kerja? Mosok mikir tok ya kan, enggak gerak namanya, enggak ada produksi ya. Nah, enggak bisa. Jadi ada orang yang memang itu lebih mengedepankan kemampuan fisik. Di TNI juga begitu. Ya. Di TNI itu ada level-levelnya ya, ada level apa saya lupa ya, level yang atas kan level perwira ya, menengah itu cabang, ada yang level prajurit. Itu misalkan dulu ya waktu SMA, intelektual Anda itu rendah atau kurang tinggi, Anda dites masuk ke perwira ya nggak bisa. Karena Anda itu lebih punya isi yang bagus, maka Anda kalau tes perwira ya nggak masuk Anda. Apa bisa masuk. Sebaliknya kalau ada orang yang intelektualnya tinggi, tes CAPA, kalau dia itu masuk CAPA, nanti ini orangnya pinter, dikongkon komandannya nggak jalan dia, ngeyel terus orang pinter, dikongkon nggak mau. Ya harus masuk ke level ya, perwira. Ya. Itu kira-kira ekstrimnya begitu. Jadi kita harus tahu kemampuan orang itu baik dari sisi
intelektual maupun dari sisi fisik. Ya, kemudian juga bab 2 ini menerangkan Anda harus bisa punya kemampuan untuk mengorganize, ya, bagaimana mengelola ya perbedaan ya, yang ada. Jangan kaget, jangan menolak perbedaan, ya. Jadi memang given-nya orang itu dibuat berbeda. Secara umum Tuhan itu membuat suatu makhluknya dengan ya ada berpasang-pasangan gitu ya, bahasanya pasang-pasangan, ada bodoh, ada pinter, ada laki-laki, ada perempuan, ya itu memang itu given-nya begitu, karena memang dia itu tunggal, maka dia ingin membuat sesuatu itu yang berpasang-pasangan. Kalau tunggal toh lah, berarti kan saingan lah. Dia itu yang paling esa, maka yang lain itu harus berpasangan. Itu rumus awalnya itu begitu. Jadi Anda jangan kaget kalau ada orang kok guaplei ya, uang kok mahasiswa kok gini gitu ya. Ya memang begitu, given-nya gitu, diversity itu sudah. Oke, itu yang dipahamkan di awal dari bukunya Loudon, dari bukunya Stephen P. Robin. Anda harus siap nantinya kerja diversity, ya, menghadapi sesuatu yang beragam. Kalau tidak mau beragam, inginnya ketemu satu kelompok sendiri, satu aliran, ya tidak apa-apa. Kerja dewe tapi buat pabrik sendiri, ya tidak apa-apa. Tinggal kamu mau apa enggak gitu aja. Tapi kalau Anda ikut orang lain di organisasi, ya harus siap dengan diversity. Kita dulu ya, 10 menit ya, capek saya ngomong terus ya. Halo? Halo? Baik, Pak. Ya, Pak. Ya? Monggo, Pak. 10 menit. Pak minum dulu ya. Monggo. Baik, Pak. Oke. Tapi jangan tidur. Jangan ketiduran ya. Tidur boleh tapi jangan ketiduran. Alifah Rizky mana? Alifah Rizky. Hei, nanti tangi. Mbak, tangi, Mbak. Mbak Alifah Rizky. Halo, tunjukkan dirimu sebentar. Tidur boleh, tapi jangan ketiduran ya. Mana kamu? Mana gambarmu mana? Alifah Rizky. Belum pakai jilbab. Ya jarimu lah, jarimu aja. Ayo, Alifah. Ayo, mana dirimu mana? Tunjukkan. Oh, ini. Kamu di mana ini? Hah? Jadi nggak dengar putus-putus suaranya. Bandung, Pak. Bandung. Ya. Tidur boleh, tapi jangan tiduran ya. Awas kon. Saya ngomong berbusa-busa kamu tidur. Ya, terima kasih. Anissa, Beda. Yap. Ya, kamu di mana Anissa? Di rumah, Pak. Mana rumahmu? Lupa saya. Di Bandung. Oh, Bandung. Wah, ini diversity namanya. Kamu orang Bandung, kuliah di Surabaya itu keliru banget ya. Kesasar kamu itu. Ya. Ada banyak perguruan tinggi dari ITB, ada macam-macam kuliah di Surabaya. Kamu mesti tersesat di jalan yang lurus kamu ya. Iya, Pak. Artinya Anda harus punya suatu pengalaman lain di samping pengetahuan ya. Anda bisa merasakan perbedaan budayanya orang. Kalau Bandung itu apa? Orang apa namanya? Suku apa? Sunda. Sunda ya. Dengan Surabaya beda ya. Yang jelas orang Sunda itu cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Jual bubur aja di sana tuh ganteng-ganteng ya. Saya tak pikir bintang film ternyata jual bubur gitu. Ganteng putih kayak bintang film ternyata jual bubur.
Kalau di Surabaya wis jadi idola itu orang Sunda itu. Ya karena memang cantik-cantik putih-putih ya. Ya, terima kasih ya Nisa. Ya Pak. Adam Ahmad, Raihan, Hadir, Pak. gimana kamu Dam? Ini, Pak. Di mana kamu ini? Rumahmu bagus ya. Enggak, itu background doang, Pak. Apartemen ini. Enggak, itu background. Oh, kamu di Virtual mana? background. Di Saya mana? lagi di Malang, Pak. Malang. Kamu orang Malang? Enggak, orang Jakarta, tapi lagi di Malang. Iya, jadi gini, saya itu kadang-kadang ya senang ya sedih ya. Senangnya mahasiswa ITS itu semakin beragam. Sedihnya mahasiswa ITS itu sekarang dikeroyok oleh orang justru di luar Surabaya, di luar Jawa Timur. Ya, kebanyakan dari Jakarta, dari Jawa Barat itu fenomena yang mungkin menurut saya kok aneh gitu ya. Justru culture Surabaya itu sekarang hilang ITS itu. Ya. Culture-nya ya culture kebawa anak Jakarta. Tapi ada sisi positifnya ya. Mahasiswa ITS itu sekarang lebih ganteng-ganteng, lebih rapi-rapi, lebih cantik-cantik ya. Karena terpengaruh budaya orang Jawa Barat. Ya, kalau dulu mahasiswa ITS itu kebanyakan tuh ya seadanya, ya cenderung jorok, cenderung kemproh. Tahu kemproh ya? Tahu kemproh kamu ya? Tahu, Pak. Kamu tahu Adam. Nah, sekarang karena ada banyak mahasiswa dari Jakarta itu harus dandan sekarang. Kalau nggak dandan kalah bersaing dengan Jakarta itu Surabaya. Nah, itu sisi positifnya begitu. Ya. Kalau dulu nggak ada orang cewek dandan, nggak ada ya, pakai baju sudah mandi berangkat ke kampus. Sekarang harus pakai bedak macam-macam kalau ke kampus kan, gitu ya. Ya karena kan budaya Sunda itu begitu. Ya. Oke, ini cerita masalah diversity ya. Oke, sebelum saya lanjutkan begini, ini sebenarnya mata kuliah perubahan organisasi ini mata kuliah di lab apa? Saya tanya. MSI, Pak. MSI, Pak. Kok bisa MSI itu biasanya kan hitung-hitungan ya, analisis, kok kuliahnya kok kualitatif begini, kenapa ini kan? Kira-kira gimana apa nanti hubungannya? Idenya itu kenapa? Tahu Aris, Purwanti? Kalau menurut saya sih MSI itu lebih ke data sih, Pak. Kalau hitungan itu lebih ke RDIB, Pak. RDDI, RDIB itu lebih ke hitungan. Data terus diapakan? Data terus diapakan datanya? Kayak Data siapa? No. diolah gitu, Pak. Jadi pokoknya outputnya itu lebih besar dalam bentuk dokumen gitu, Pak. Bukan dalam bentuk hasil hitungan atau hasil olah angka kayak gitu, Pak. Ya, jadi kamu pernah mendapat mata kuliah apa namanya ya, manajemen sains? Ada ya mata kuliah itu ya? Enggak Atau ada, Pak. operasi Pak Edwin ada apa Pak Edwin ya? Oh, sistem operasi apa ya? Ya ada, Pak. Di semester 4 ya, Mas. Operasi bukan. Operation research ya. Riset operasi. RO ada, Pak. Ada dulu di semester 5 atau ya? RO itu kan. Iya, 5. Ya. Itu kan mata kuliah namanya manajemen sains ya. Artinya sesuatu yang kualitatif yang sebenarnya manajemen itu disainskan ya, diilmiahkan sehingga muncul hitung-hitungan sing angel bikin pivot tabel itu kan ya. Gitu ya, betul ya, ingat ya, riset operasi itu kan begitu. Demikian juga di sini, kita sekarang bicara behavior, ya. Dan nanti arahnya setelah saya harapkan materi selesai 1 semester, setengah semester aja. Setelah kita tahu dasarnya tentang behavior dan organization, kita rubah menjadi behavior science, ya. Gitu loh kira-kira arahnya. Jadi SI itu ada banyak, salah satu domain penelitiannya itu adalah terkait dengan scientist data scientist. Jadi tidak hanya data yang disaintiskan, organization science itu ada. Dari data-data perilaku organisasi itu kita olah, kita analisis sehingga ada mata kuliah atau ada disiplin namanya organization science. Ada behavior science.
kita belajar psikologi, ya personality dan identity itu kan psikologi. Ada psikologi science. Arahnya itu kira-kira demikian. Jadi kita tidak pure membahas masalah organisasi, tapi nanti arahnya bagaimana data-data tentang perilaku organisasi ini kita olah, kita saintiskan. Nah, tentunya terkait dengan mata kuliah statistik nantinya. Terkait dengan mata kuliah mungkin yang banyak itu SEM. Pernah dengar SEM ya? Structural Equation Model. Pernah dengar ya? Pernah, Pak. Halo? Ya, Pak, pernah, Pak. Arahnya ke sana. Jadi sekarang memang entry-nya awalnya kita bicara masalah organisasi, bicara masalah perilakunya, tapi nanti arah pengolahannya bukan pure masalah kualitatif, ya, tapi datanya disaintiskan, kita olah, kita analisis perilakunya. Nah, itu ya tadi itu Anda menggunakan tools-tools statistik, ya, tools-tools matematik nanti. Nanti terasa ada tugas berikutnya Anda saya suruh review artikel, ya. Nanti ada kelihatan banyak masalah-masalah sosial itu diangkat menjadi masalah-masalah sains, ya, karena diolah datanya. Oke, saya kira itu yang Anda harus pahami di awal tentang mata kuliah ini, kenapa kok ditawarkan di manajemen sistem informasi, ya. Oke, saya lanjutkan lagi sedikit. Jadi sekarang saya mencoba merangkum bab 3. Bab 3 ini tentang attitudes and job satisfaction. Ya. Jadi bagaimana, ya kita lihat dulu lah, apa itu attitudes ya. Jadi apa sih artinya attitudes apa? Ada yang tahu ya? Attitude. Sikap, Pak. Sikap. Sikap. Jadi sikap kita terhadap suatu pekerjaan itu bagaimana? Apakah suka, apakah tidak suka? Apakah puas, tidak puas? Nah, itu kita pelajari di sini. Arahnya, seorang manajer, seorang pimpinan perusahaan itu harus bisa membuat pengaruh yang positif terhadap attitude dari karyawannya. Karyawannya itu dibuat seolah-olah kerasan. Karena dia itu kerasan, kenapa? Karena dia memang suka. Ya, sikapnya itu sikap menerima dengan pekerjaannya. Ini contoh dari kasus yang diberikan oleh Robin, ya. Dia mengambil contoh, ini presidennya Hotel JW Marriott Internasional. Ada namanya, ya sesuai dengan namanya ya, JW Marriott ya. Maka Marriott ini atau turunannya, cucunya Marriott ini itu rutin, ya, rutin berkunjung ke semua hotel yang ada di seluruh dunia yang ada kaitannya dengan Marriott. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membantu suatu kebanggaan yang nyambangi orang itu. Kalau disambangi senang apa enggak? Kamu punya pimpinan atau punya atasan atau punya presiden, walaupun itu bukan presiden pilihanmu ya, tapi kamu tuh senang enggak kotamu disambangi SBY, bukan SBY ya. SBY lagi rame soalnya. Disambangi Jokowi seneng enggak kotamu? Bangga enggak kamu? Kampungmu ada Jokowinya, bangga enggak? Bangga, Pak. Bangga, Pak. Walaupun kamu terlambat Jokowi. Itu loh ya. Jadi Anda punya attitude yang menyenangkan terhadap kotamu yang dikunjungi oleh seorang pemimpin negara. Demikian juga ini Marriott ini, dia terus berkeliling, dia memberi semangat kepada karyawannya, memberi penghargaan karena karyawannya itu punya semangat kerja yang bagus untuk memberikan pelayanan pada pelanggannya. Dikatakan demikian, perusahaan bawahnya, perusahaan menghormati karyawan dengan memberi penghargaan, ya, keunggulan kerjanya, karena memang karyawan ini punya sikap pelayanan yang bagus kepada para pelanggan JW Marriott. Nah, ini yang perlu dibangun, bagaimana attitude kita itu suatu attitude yang positif terhadap pekerjaan. Nah, nanti ada 3 macam komponen attitudes ya, ada cognitive attitudes, ada affective. Jadi kalau kognitif itu pikiran, kalau affective itu apa? Affective itu apa? Sikap ya, sikap. Yang ketiga behavioral ya, perilaku. Nah, nanti akan
dibahas lebih lanjut. Nggak tahu ini tugasnya siapa, kelompok siapa ini, kita bagi. Ini contohnya ini ya, terkait dengan masalah kepuasan ini ya. Jadi ada suatu survei dari bukunya siapa itu, Robin ini, apa sih penyebab ketidakpuasan orang ya dalam pekerjaannya itu apa? Ini bukan survei di Indonesia, tapi survei secara umum di Amerika ya. On the job stress. Jadi orang yang bikin tidak apa tadi itu ya, tidak puas itu karena tekanan akibat pekerjaan, itu yang paling banyak. Yang kedua, gaji. Ya, jadi gaji itu bukan satu-satunya penyebab dari orang itu tidak puas. Bukan nomor satu. Ya, tapi yang nomor satu adalah job stress. Baru kemudian ada promosi, ya pemberian jenjang jabatan yang lebih tinggi itu juga pengaruh terhadap satisfaction. Kalau ada suatu pekerjaan yang tidak memberi kesempatan promosi, atau tadi dikatakan promosinya itu yang diskriminatif begitu, ya orang tidak akan puas. Ya. Yang paling bawah adalah coworker, ya kerjasama antar masing-masing orang. Ini juga punya pengaruh tapi kecil sekali terhadap ketidakpuasan. Justru yang sekali lagi yang bagian yang paling banyak menjadi penyebab ketidakpuasan adalah job stress, tekanan kerja yang muncul. Nah, itu yang akan dibahas di bab 3. Bab 4. Ya. Sekali lagi ini lebih bicara ke masalah psikologi sebenarnya. Jadi nanti kalau Anda buka jurnalnya, itu ada banyak jurnal-jurnal psychological science namanya. Tidak murni psikologi begitu, karena tidak ngerti, Anda bukan orang psikologi kan. Tapi datanya yang terkait dengan masalah psikologi itu yang kita analisis. Bagaimana hubungan antara faktor A dan faktor B, faktor C begitu. Ini ada 3 macam istilah ini ya. Ada affect ya, penyebab, ada emotion dan ada moods. Nanti kita akan bedakan tuh ya. Antara emotion dengan moods itu apa? Walaupun penyebabnya sama, afeknya sama, tapi afek ini bisa menyebabkan 2 hal, emosi dan moods. Dan antara emosi dan mood ini punya keterkaitan juga. Ini ada garisnya di sini. Jadi yang namanya afek itu adalah perasaan yang dialami seseorang akibat pekerjaannya. Karena ini pengaruh utamanya, maka dia punya dampak pada emotion. Ya. Apa itu emosi? Ya, emosi itu ciri-cirinya ini gini nih. Emosi adalah suatu perubahan. Perubahan apa ya? Perubahan sikap ya. Caused by specific event yang disebabkan karena peristiwa tertentu. Dan yang paling penting ya, bedanya emosi dengan itu adalah waktunya, durasinya. Kalau pengaruhnya itu sesaat, kemudian hilang, maka dia dikatakan sebagai emotion. Ya. Dikatakan demikian ya, specific and memorious and nature. Ya. Specific, bukan ya, very brief in duration. Ya. Durasinya sangat singkat, kemudian spesifik dan banyak jumlahnya, jadi macam-macam. Biasanya disertai dengan ekspresi wajah. Ya, orang yang emosinya meningkat dengan dia itu terlihat jelas di wajah. Kemudian berorientasi pada tindakan. Nah, itu yang nanti lebih detail lagi. Tolong nanti siapa yang membahas ini tentang emotion dan moods. Yang moods di sini nih, saya terjemahkan karena untuk angel ini kalau biar lebih gampang dibaca. Penyebabnya tidak spesifik, tapi umum dan tidak jelas bahkan ya. Dan durasi pengaruhnya lama. Nah, nanti secara ekspresi juga tidak kelihatan.
Beda dengan kalau emosi, maka ekspresi wajahnya kelihatan kalau orang ini emosi, tapi kalau ini orang tidak mood itu ekspresi wajahnya tidak kelihatan. Nah, itu kira-kira yang dibahas oleh Robin di bab 4 ini. Bab 5 terakhir tentang personality. Tadi di awal sudah saya katakan ya, ada inputan dari individu personality. Tadi saya jawab, personality itu adalah apa tadi ya? Kepribadian ya, yang dipengaruhi oleh kondisi nature, bawaan hidup. Ya. Personality is something that we can without choice. Seolah-olah kita tidak punya pilihan, ya wes iku. Ya. Dan itu nature, kadang-kadang sudah gawan bayi. Kalau orang Jawa itu bilang gawan bayi gitu ya. Sedangkan identity is something that is adapted from the nature environment. Itu adalah sesuatu yang apa? Yang dipengaruhi lah, yang adapted ya terhadap alam lingkungan kita. Kalau lingkungan Anda itu orang yang pinter-pinter, maka nanti Anda terbawa menjadi pinter. Yang tadi awalnya itu malas, maka itu cenderung identity. Tapi kalau IQ Anda, intellectual quotient Anda itu ya personality. Tidak mungkin Anda itu bisa milih saya punya IQ sekian, bisa. Tapi ada bagian-bagiannya yang jadi dirubah karena faktor lingkungan. Atau dikatakan identity is creative form of personality. Ya. Jadi identitas itu adalah kreatif, ya, dampak dari bentuk personalitas seseorang. Nah, dalam buku ini itu diberikan gambaran bahwa personalitas seseorang itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dalam memimpin perusahaan. Jadi ada memang orang itu memang secara personalitas, secara gawan bayi, itu kalau bisnis mesti berhasil. Kenapa? Karena bawaannya dia itu. Ya. Ini pengusaha Inggris, ya Richard Branson itu pernah ada manajer dari Virgin Group, memiliki kepribadian yang sangat energik, antusias, ya karismatik, tegas, mudah beradaptasi dan seterusnya ini ya. Nah, sehingga dikatakan kepribadian ini membantu Branson dalam membentuk atau membangun produk atau layanan yang diberikan di bidang hiburan dan bidang bisnis travel. Ya, jadi Anda harus memahami bahwa orang itu punya suatu personalitas, di mana personalitas itu punya pengaruh juga terhadap kesuksesan dia dalam memimpin suatu organisasi. Akhir yang dari saya pada siang hari ini yaitu value. Jadi ada bab 5 itu tentang dua hal, personality dan values, ya value, nilai. Nah, nilai di sini lebih ke arah ini, bukan nilai dari yang kita pelajari selama ini, yang nilai itu bentuknya yang kualitatif gitu ya, berapa nilainya, harganya gitu ya. Enggak. Jadi sesuatu yang Anda anggap baik, sesuatu yang Anda anggap lebih enak, lebih disukai dibandingkan dengan yang lain itu adalah value. Ya, dikatakan demikian. Values represent basic conviction that a specific mode of conduct or an state and existing is personality or socially preferable to an opposite or converse mood. Wah, angel bahasa ini tertawa nih ya. Bahasa Indonesia-nya angel kok panjang-panjang gitu ya. Terjemahkan makanya. Nilai itu adalah mewakili keyakinan dasar seseorang bahwa seseorang itu ya mempunyai pandang ya, mempunyai keyakinan bahwa perilakunya tertentu yang dia alami itu ya lebih baik daripada perilaku atau cara orang lain. Intinya begini, intinya Anda harus sadar dalam organisasi itu orang punya personality dan punya value, punya cara lah, kalau saya mengatakan cara aja lah, punya keyakinan yang beda. Tidak mungkin Anda itu
satu kelas itu sama semua value-nya. Anda punya kebenaran, orang lain punya kebenaran. Dan memang value ini tidak boleh ditandingkan. Ya. Kalau sekarang ini banyak orang tukaran, gegeran, ya, gelut, itu karena masing-masing saling menonjolkan kebenarannya masing-masing. Padahal yang namanya value itu tidak hanya satu, value itu banyak dan tidak perlu ditandingkan, tidak perlu dilombakan. Orang-orang, masing-masing orang punya kebenaran, punya keyakinan sendiri bahwa ini yang lebih baik daripada yang lain. Boleh. Nah, yang ditandingkan itu adalah bukan value-nya, tetapi kebaikannya. Yang ditandingkan itu adalah kebaikan. Ayo, berlomba-lomba. Masing-masing punya value, masing-masing punya kebenaran. Ayo bertanding. Ya, mana yang lebih baik? Bukan kebenarannya. Makanya dikatakan, kalau dalam terminologi saya adalah wastahbiqul khairat. Ya. Khair itu baik. Wastahbiq itu berlomba-lomba, pertandingan baik-baikan. Tidak ada fastahbiqul hak, itu tidak ada. Fastahbiqul value itu tidak ada. Yang ada adalah fastahbiqul khairat, ya, kebaikan dari masing-masing orang. Kebenarannya boleh beda, buktikan dengan kebaikan. Oke, pas jam 3, saya juga capek kalau ngajar terus, pagi kerja saya. Sementara ini dulu ya, nanti akan besok ya, saya bagi kelompok ada 17 bab ini. Masing-masing akan saya beri bab. Intinya materi ini Anda baca dulu per babnya, ambil intisarinya. Ya. Tidak usah diterjemahkan letterlux begitu, kesuwen. Ya. Bayangkan, bab 5 aja kalau saya peres, jadi 2 halaman tok ini. Nah, nanti mungkin Anda kembangkan sendiri lah. Intinya bicara personality dan value, Anda baca, Anda rangkum. Kalau ada gambar, ya ditampilkan gambarnya. Demikian juga yang lain, bab yang lain. Anda baca dulu, kemudian Anda ambil sarinya. Jadi kalau Anda nanti bikin PowerPoint, saya suruh bikin materi, itu jangan panjang-panjang. Ya mungkin paling banyak 5 slide lah cukup. Ya, itu arahnya kira-kira. Saya belum berikan tugas yang terstruktur dulu. Saya belum buat karang kalimatnya. Besok siang saya kasihkan ke share saya ke mana itu? Ada. Ada komentar dari sini? Silakan. Cukup ya? Cukup, Pak. Masih pekerjaan atau pekerjaan lain ini. Paling banyak pekerjaan balas WA. Waduh, WA-nya mahasiswa tidak habis-habis ya. Saya harus melayani mahasiswa buahnya. Mau tanda tangan, mau ini, macam-macam. Ya, ya karena online itu begini ya, artinya semuanya langsung ke saya. Kalau dulu kan ke TU dulu baru ke saya. Ya, sekarang online semuanya lewat biasa saya semua. Terkait dengan keperluan akademik untuk kadep ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi ya minggu depan ya, insya Allah besok saya ditagih ya, tugasnya mana Pak dulu ya, gampang-gampang di sini kita masih sharing-sharing materi ya. Abirama ada komentar? Rama ada komentar kamu? Tidak ada Pak, cukup mungkin ini sih Pak, buat nanti slide-nya itu apakah dibagikan atau kita baca buku dari yang buku yang Bapak kasih tahu kemarin? Baca buku sendiri itu slide-nya saya ngawur kok. Anda bisa searching sendiri, ada banyak slide yang sudah ada yang terjadi banyak itu. Ya. Ketik aja judulnya Stephen P. Robin edisi 11 banyak sudah ada ya. Tapi itu kalau saya buat ngajar kan tidak enak. Saya buat slide sendiri yang sering saja. Nanti Anda slide-nya itu ya baca sendiri aja, jangan dari Robin ya. Ya, agak lama ya. Baik Pak, terima kasih atas dibantu Pak. Ya, oke, terima kasih. Cukup ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih.